Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini menjadi sebuah tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita, yang insya Allah bisa memberikan manfaat juga untuk kita di sekolah kita ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 34 Sinjai, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala UPTD SMP Negeri 34 Sinjai, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, lalu mau pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Baiklah Bapak Ibu, ya sebelum mulai kita ice breaking dulu, ya karena ini siang-siang Bapak Ibu ya siang-siang, jadi butuh konsentrasi yang lebih, ya. Oke, kita ini Bapak Ibu, kalau misalkan saya bilang pagi, ya tepuk tangan 1 kali, kemudian saya bilang siang, berarti 2 kali tepuk tangan, sore 3 kali dan seterusnya, ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Ya, pagi, siang, sore, malam. Ya, malam tidak ada suaranya. Kenapa? Karena sudah tidur orang. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi kita. Jadi ada beberapa hal yang pada kesempatan ini akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu beberapa konsep inti tentang budaya positif. Ya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah beberapa konsep inti budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari paradigma atau perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ya, kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, di mana A itu Anda, ya, dan B itu adalah teman Bapak Ibu. Ya, kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda, si B tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B atau teman Anda ini bisa membujuk, kemudian bisa mengancam, bisa menghardik, kemudian bisa merayu, bisa juga menyuap Anda. Kemudian apa saja yang dia lakukan agar dapat Anda bisa membuka tangan atau kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kepalan tangan Anda? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya ataukah tetap menutup kepalan tangannya? Ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu?
Ya, siapa yang bisa berkomentar? Kira-kira ya silakan Ibu Herawati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertindak sebagai A, maka saya tetap akan mengepal tangan saya tanpa membukanya. Kenapa ya? Seperti tadi saya yang mengontrol tangan saya kapan akan dibuka dan kapan akan ditutup, tanpa ada bujukan, ancaman, hardikan ataupun yang lain dari selain saya. Terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk Ibu Herawati. Oke, jadi Ibu Herawati mengatakan akan tetap menutup kepala tangannya meskipun itu ada ancaman, kemudian ada suapan dan seterusnya. Nah, kemudian karena Ibu Herawati beranggapan bahwa beliaulah yang memegang kendali. Ya, beliau yang memegang kendali kapan dia harus membuka tangannya dan kapan dia harus menutup tangannya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Ya, ada lagi? Tidak ada lagi ya? Oke, baiklah Bapak Ibu. Kalau begitu kita lihat ya. Nah, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Ya. Nah, di stimulus respon kita lihat di sini stimulus respon yang berubah menjadi teori kontrol, ya. Nah, dari stimulus respon perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol yang pertama kita lihat ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian yang kedua, di stimulus respon dikatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di stimulus respon dikatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi betul sekali tadi apa yang dikatakan Ibu Herawati bahwa hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Ya, apakah kapan dia membuka tangannya dan kapan dia menutup kepala tangannya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol dikatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sementara di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi teori kontrol mengatakan bahwa tidak ada yang kalah Bapak Ibu. Yang tidak ada yang kalah, yang ada semua menang. Ya, semua menang, tidak ada yang kalah. Berbeda dengan stimulus respon yang ada yang menang, ada yang kalah. Nah, begitulah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kita lihat tentang disiplin positif. Nah, sebelum melihat disiplin positif itu seperti apa, kita lihat dulu apa sih sebenarnya makna dari disiplin itu. Ya, jadi makna disiplin. Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang membuat orang bisa patuh, ya, patuh terhadap perintah kita, patuh terhadap apa yang kita minta ke orang lain. Nah, kemudian ternyata ya pemahaman kita selama ini salah Bapak Ibu ya. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar, ya, belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita seperti yang saya katakan tadi bahwa makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, selama ini kita berpikir kalau disiplin itu kita merasa tidak nyaman. Karena kenapa? Karena motivasi kita itu berasal dari luar, bukan dari dalam. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah kenapa kita selalu tidak merasa nyaman ketika kita berbicara tentang disiplin. Nah, kemudian dari sinilah lahirlah yang namanya disiplin positif.
Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, tadi disinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini bersifat universal, bersifat umum, tidak memandang bahasa, kemudian tidak memandang bangsa, suku bangsa, kemudian tidak memandang agama, kemudian tidak memandang latar belakangnya dari mana dia. Nah, kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, beliau berpendapat bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi setiap perilaku atau perbuatan seseorang itu pasti memiliki tujuan. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang biasa kita yang sering digaung-gaungkan Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Masih ada Bapak Ibu yang mengingat tentang profil pelajar Pancasila? Apa-apa saja itu Bapak Ibu? Ya. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya, berkebinekaan global kita lihat ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong. Kemudian selanjutnya ada kreatif. Kemudian bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Jadi itulah 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan di anak-anak kita, di siswa-siswi kita bisa mendapatkan ini setelah mengikuti pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Inilah ke-6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan untuk ada pada pelajar Indonesia, anak-anak Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi dikatakan bahwa setiap perilaku, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa merupakan ada tujuannya, ada tujuan tersendiri untuk kenapa mereka melakukan itu. Ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, salah satu tujuannya atau motivasinya itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ya. Apa-apa kebutuhan dasar manusia itu kita lihat. Nah, yang pertama ada bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya terdiri atas seperti makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan. Nah, itu semua adalah kebutuhan dasar manusia di bagian bertahan hidup. Nah, makanya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita lihat anak-anak kita ya tidak semangat mengikuti pelajaran ataukah dia tertidur ketika mengikuti pelajaran.
Nah, kita jangan langsung marah Bapak Ibu. Jangan langsung dimarahi. Tetapi kita lihat dulu kenapa dia seperti itu. Siapa tahu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin dia belum makan atau sarapan ketika ke sekolah. Kemudian mungkin dia lagi sakit. Ya. Nah, itu semua perlu diperhatikan Bapak Ibu sebelum kita marah sama anak-anak kita. Ya, mencap mereka bahwa mereka salah. Harus diperhatikan dulu kebutuhan dasar itu. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini mencakup rasa diterima, kemudian dipedulikan, nah kemudian berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi ada beberapa Bapak Ibu jadi dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, ada penguasaan. Ya, ada penguasaan. Penguasaan ini mencakup harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, termasuk berprestasi, ya, kemudian diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebebasan ini mencakup mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu ketika kita melakukan pembelajaran, kita biasanya ketika belajar, kita kasih pembelajaran ke siswa kita terbiasa dengan misalkan metode ceramah. Kita kasih lagi metode ceramah. Setiap kita masuk kita kasih metode ceramah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Siswa-siswi kita ada yang tidak konsentrasi, ada yang perhatiannya lain. Kenapa? Karena mungkin saja mereka bosan dengan itu. Mungkin saja mereka bosan dengan itu. Mereka ingin mencoba hal-hal yang baru, model pembelajaran yang baru. Misalkan ke luar kelas, belajar di luar kelas dan seterusnya. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Itu adalah kebebasan. Yang kebutuhan dasar manusia di kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Ya, kesenangan. Kesenangan ini terdiri atas bermain, kemudian humor, antusiasme, kemudian tertawa. Pokoknya semua hal-hal yang membuat peserta itu senang. Dia butuhkan itu. Ya, terutama ini Bapak Ibu yang bermain. Ya, anak-anak itu kita lihat sendiri bahwa siswa-siswi kita itu sangat-sangat suka bermain. Nah, makanya kalau misalkan kita sudah melihat bahwa siswa-siswi kita lebih suka bermain, ya bagaimana kita merancang pembelajaran kita nantinya supaya mereka sambil belajar sambil bermain, agar mereka betah ketika kita masuk memberikan pembelajaran. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya menjadi alasan kenapa murid-murid kita, siswa-siswi kita melakukan hal-hal yang yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah kita. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat beberapa pernyataan berikut ya. Nah, kita lihat yang pertama. Kita lihat ya ini masuk ke dalam kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh anak ini. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh anak ini ketika mengungkapkan kata-kata seperti ini yang tidak terpenuhi dari dia? Ya, yaitu kesenangan. Betul sekali ya. Nah, kesenangan. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ya, anak ini mau diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, karena dia pakai sesuatu yang baru di kepalanya, ada jepit rambut barunya. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang dia ingin penuhi? Ya, yaitu
Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Nah, ini tadi yang saya maksud Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kebutuhan dasar apa? Ya? Apa? Ya, kebebasan, betul sekali, kebebasan. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa? Ya? Apa? Ya, penguasaan, betul sekali, ya, penguasaan, ya. Nah, itulah contoh Bapak Ibu, ketika anak kita kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya mungkin mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu, mungkin curhat ke temannya dan sebagainya, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ketika melakukan sesuatu seperti yang saya katakan bahwa mereka memiliki tujuan, mereka memiliki motivasi, ya. Nah, ketika seseorang melakukan perilaku, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, maka itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sementara kalau misalkan seseorang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tujuannya itu, maka motivasinya itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, kalau misalkan seseorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang dia inginkan, kemudian ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu adalah sebuah motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam dirinya, ya, motivasi dari dalam dirinya. Dan inilah yang diharapkan kita punyai semua Bapak Ibu, baik dari kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik maupun bagi anak-anak kita. Motivasi inilah yang kita coba bentuk pada diri kita dan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya ketika melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke? Nah, saya kembalikan dulu konsentrasinya Bapak Ibu. Ya, karena sudah siang-siang Bapak Ibu, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali, ya. Pagi, siang. Lupa Bapak Ibu, lupa, ya. Siang, sore, malam. Malam. Ya, kalau malam tidak terutama Bapak Ibu, ya. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ketika kita mampu memerintah diri sendiri, maka itulah merdeka Bapak Ibu. Ya, itulah merdeka. Jadi kita berusaha untuk belajar memerintah diri sendiri dulu. Ya. Kemudian kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi juga kita berusaha untuk membuat kita bisa memerintah diri sendiri. Itulah kata menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, ada kata dihukum oleh penghargaan. Apakah penghargaan bisa menghukum? Ya. Nah, ternyata penghargaan itu bisa berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ya, makanya kita sering dikatakan jangan sering-sering memberikan penghargaan kepada orang. Ya, terutama pada peserta didik kita.
Kenapa? Ya, jadi karena penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Itu dorongannya eksternal, Bapak Ibu. Eksternal itu artinya dari luar. Dorongannya dari luar. Dan ada faktor ketergantungan. Ketika kita sering memberikan penghargaan, maka dia akan tergantung dengan penghargaan itu. Kapan dia diberikan penghargaan, maka dia tidak akan melakukan lagi apa yang diminta. Seperti itu. Kemudian ada dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfie Kohn pada tahun 1993. Apa dampaknya? Dampak pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya ada penghargaan merusak hubungan. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkadang kita tidak sadari. Terkadang kita memberikan, misalkan memberikan ranking kepada anak-anak kita, ya, memberikan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ternyata yang tidak dapat ranking akhirnya olok-olok sama temannya, tidak dapat ranking. Dan apa yang terjadi pada mereka bersahabat sebelumnya, yang terjadi adalah yang tidak dapat ranking ini akhirnya marah ke temannya yang dapat ranking karena diolok-olok. Akhirnya apa? Merusak hubungan persahabatan mereka. Itu salah satu contoh, Bapak Ibu. Itu bisa kita jadikan dasar bahwa ternyata memang memberikan ranking itu kenapa dilarang sekarang memberikan ranking, ya seperti itulah yang ditakutkan bisa merusak hubungan. Ya, karena itu ranking itu adalah sebuah penghargaan. Nah, kemudian mengurangi ketepatan, kemudian menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Bagaimana maksudnya, Bapak Ibu? Nah, ketika kita bekerja dengan sebuah penghargaan, ya, kita mengharapkan penghargaan dari orang lain ketika kita bekerja, maka yakin saja bahwa ketika kita bekerja dengan penghargaan itu, kita akan selalu tepat mengerjakannya. Selalu tepat, kualitasnya akan bagus, kemudian kreativitas kita akan bukan kreativitas kita, ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan perintah yang diberikan. Itu karena kita mendapatkan penghargaan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mendapatkan penghargaan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu, maka yakin dan percaya bahwa kita tidak akan bekerja dengan tepat sasaran lagi. Kita tidak akan bekerja dengan penuh kualitas lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghargaan. Paling kita berpikir, ngapain saya bekerja? Tidak ada penghargaannya. Tidak ada hadiahnya. Mendingan saya tidak usah bekerja lagi. Ya, dan akhirnya mematikan kreativitas kita. Nah, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan yang diberikan oleh orang lain ketika kita bekerja, maka motivasi intrinsik kita, motivasi dari dalam diri kita itu akan hilang. Ya, akan berkurang. Kenapa? Karena kita cuma selalu mengharapkan penghargaan. Kapan tidak ada penghargaan, maka motivasi intrinsik ini tidak ada lagi dari dalam diri kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman dan konsekuensi sepertinya sering kita dengar Bapak Ibu, ya. Itu sudah lumrah kita dengar. Nah, tetapi restitusi ini yang agak-agak baru buat kita. Termasuk saya, Bapak Ibu. Saya baru mendengar ini ketika saya masuk di CGP. Ya. Nah, sebelum masuk di CGP saya belum tahu ini. Restitusi itu apa? Ya. Nah, kita lihat dulu apa perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian di hukuman itu membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Contoh misalkan kita tiba-tiba pukul anak-anak kita, kemudian kita membentak, akhirnya anak-anak kita sakit hati.
Itu bisa dibawa dalam jangka waktu lama Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Meskipun anak kalau di konsekuensi itu meskipun anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek, cepat dilupakan. Nah, kemudian di hukuman anak membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian di konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya di hukuman itu ada paksaan. Ya, ada paksaan, kemudian di konsekuensi itu ada stimulus, kemudian ada tanggapan yang diberikan. Nah, kemudian selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, di sini ini sudah biasa kita dapat Bapak Ibu ya, ketika kita memanggil siswa kita yang melanggar, itu biasa mereka menyembunyikan kesalahannya, bahkan melimpahkan ke teman-temannya. Karena kenapa? Karena dia takut dihukum, takut diberi hukuman. Ya. Nah, kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, untuk hukuman anak akan merasa marah, kemudian akan merasa bersalah, akan merasa dipermalukan, kemudian akan merasa tidak dihargai ketika anak ini diberikan hukuman. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita lihat restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada kolaborasi di sini Bapak Ibu. Ada kolaborasi ya untuk mencari solusi dari masalah mereka, masalah anak didik kita. Jadi kita berkolaborasi, kita sama-sama mencari solusinya. Ya. Selanjutnya kita lihat ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Itu kalau restitusi. Jadi tidak merusak hubungan kalau restitusi. Dia memperbaiki hubungan. Kemudian di sini ada tawaran, bukan paksaan. Anak-anak tidak dipaksa. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apa kebutuhan dasarnya yang mendasari itu sehingga melakukan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika setelah direstitusi, maka dia akan kembali ke kelompoknya tanpa memikirkan lagi apa yang sudah diperbuat. Biasanya kan ada anak-anak yang ketika habis berbuat salah tidak mau gabung lagi ke kelompoknya. Tetapi ini kalau restitusi, kita berusaha untuk bagaimana anak ini bisa kembali ke kelompoknya setelah menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita punya 5 posisi kontrol. Nah, pertanyaannya adalah di posisi manakah kita? Ya, di posisi mana Bapak Ibu?
Iya, penghukum. Kebanyakan di penghukum, betul sekali. Ya, kebanyakan dari kita itu berada di sini, di penghukum. Ada juga teman yang suka menjadi pembuat merasa bersalah. Ya, membuat siswa-siswi kita merasa selalu merasa bersalah. Nah, kemudian ada juga teman yang menjadi teman ke peserta didik. Posisinya sebagai teman ke peserta didik. Biasanya ini wali kelas biasanya ya. Ya, wali kelas itu biasanya posisinya sebagai teman. Ya, supaya kita bisa mengetahui karakter anak didik kita. Biasanya dilakukan seperti itu. Kemudian pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nah, di manajer inilah posisi yang paling diharapkan kepada kita untuk kita miliki. Ya. Jadi ketika kita bisa menjadi berada di posisi kontrol guru sebagai manajer, maka insya Allah sekolah kita akan berubah. Ya, akan terjadi perubahan Bapak ketika kita bisa di posisi ini. Ya, itu semua butuh proses. Ya, kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat perbedaannya. Apa sih perbedaannya penghukum? Apa perbedaannya membuat orang merasa bersalah? Kemudian apa perbedaannya dengan teman, pemantau dan manajer? Nah, kita lihat dari awal dulu penghukum. Nah, ketika kita berperan sebagai penghukum, ya, di sini guru akan biasanya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, kamu itu, dan seterusnya seperti itu, ditunjuk-tunjuk itu peserta didik. Kemudian menyakiti. Biasa kalau naik memosita biasa ikut juga kayunya. Dicambuk nih. Ya. Kemudian menyindir. Nah, selanjutnya ketika kita bertindak sebagai penghukum, nah, biasanya kita sebagai guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, yang mengancam betul. Ya, nah, kemudian hasilnya apa? Anak-anak akan memberontak. Kemudian anak-anak akan menyalahkan orang lain, menyalahkan temannya bahwa bukan saya yang salah Bu, teman saya tadi yang melakukan. Kemudian anak-anak akan berbohong. Ya, nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, kenapa? Karena mereka merasa dihukum jika terus, gitu ya. Nah, kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau lihat marah-marah gurunya, biar marah-marah lagi sebentar itu, biar dilakukan lagi marah-marah lagi sebentar, kayak begitu seperti itu ya. Nah, kemudian dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahan, mengulangi lagi dan seterusnya. Itu kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di pembuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah. Ketika kita bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita sebagai guru itu banyak berceramah. Ya, kita banyak berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ya. Ibu kecewa, bapak kecewa dan seterusnya. Ya, banyak-banyak berceramah kepada siswa-siswi kita. Kemudian kita akan mengatakan lagi, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya anak akan menyembunyikan. Kemudian anak akan menyangkal. Anak akan berbohong. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, dia meletakkan gurunya dalam dunia berkualitas. Kenapa? Karena istilahnya tidak separah kalau penghukum. Ya, kemudian murid berkata, maafkan saya. Kenapa mengatakan maafkan saya? Karena merasa rendah hati atau merasa rendah diri. Ya, nah, kemudian selanjutnya ada posisi sebagai teman. Nah, biasanya kalau sebagai teman itu kita sebagai guru biasa membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ya, ketika murid melakukan kesalahan, ya mungkin seperti ini mungkin seperti ini seperti itu ya. Jadi kita berusaha untuk membuat alasan-alasan untuk murid kita.
Kemudian gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai posisi sebagai teman. Nah, hasilnya adalah murid akan ketergantungan dengan gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa? Karena dia menganggap gurunya sebagai temannya, bisa curhat dan sebagainya. Ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak teman saya. Ya, ternyata begitu. Ya, gitu ya. Nah, kalau tidak dibela begitu nih. Kalau tidak dibela sama gurunya, katanya temanku. Nah, ternyata begitu di pale, gitu ya. Ya, begitu barangkali bahasa kasarnya ya. Nah, kemudian dampak pada murid bagaimana? Dia akan jadi lemah, kemudian tidak mandiri, dia akan tergantung kepada gurunya, kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, keempat adalah pemantau. Nah, sebagai pemantau, biasanya guru itu banyak menghitung dan mengukur. Apa yang dihitung dan yang diukur? Yaitu kesalahannya siswa-siswinya. Ya, dihitunglah berapa kesalahannya, berapa kali ini terlambat, berapa kali ini tidak ikut upacara, ya, berapa kali ini tidak masuk belajar. Itu sebagai pemantau. Kemudian akhirnya ketika dia ketemu anaknya, bertanya nih, apa peraturannya? Nah, hasilnya apa? Hasilnya anak-anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Di garis bawahi Bapak Ibu, bila diawasi. Jadi kalau anak-anak tidak diawasi, ya kembali lagi. Contoh kecil ketika anak-anak mengeluarkan bajunya, ya ketika diawasi, ya berusaha masukkan lagi. Ya, ada Pak Edi misalkan, ada Pak Idris, masukkan bajumu. Nah, gitu kan. Tapi ketika kita tidak ada, akhirnya keluar lagi. Itu karena sering dipantau. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sementara itu murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, karena dia mengharapkan penghargaan. Dia selalu meminta dikasih penghargaan, misalkan berupa bintang kalau di kelas ya. Nah, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Kenapa? Karena takut dihukum. Ya, takut diberi hukum karena dipantau terus. Nah, kemudian dampak pada anak atau dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia mengharap sanksi hadiah, kemudian dia akan berpikir bahwa akan ada sanksi ketika saya tidak mengerjakan itu. Nah, kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, posisi ini tadilah yang posisi yang paling bagus untuk kita kuasai Bapak Ibu. Kenapa? Di manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan, apa yang kita yakini? Kemudian, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Itu akan menguatkan pribadi anak Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bedanya dengan keempat tadi, di sini dia menempatkan dirinya. Kalau yang keempat tadi menempatkan gurunya. Jadi ini menempatkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi kalau dia sudah menempatkan dirinya menjadi individu yang positif, maka insya Allah akan membawa dia memiliki budaya yang lebih positif ke depan. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kalau misalnya dia berbuat salah, ya. Kemudian dampak pada murid itu dia bisa mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, itulah perbedaan dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu. Ya, jadi diharapkan ke depan kita sebagai pendidik kita bisa berada di posisi ini, posisi manajer. Terutama wali kelas dengan BK sebenarnya. Ya, tapi bukan berarti cuma BK dengan wali kelas, tapi kita semua guru ya harusnya bagusnya di sini. Karena kapan kita bisa melakukan ini, kapan bisa kita berada di posisi ini, maka insya Allah budaya positif itu akan terbentuk dengan sendirinya di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu,
Nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau misalkan ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dia posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, membuat rasa bersalah. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, sorry, ya betul ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya sudah muncul tadi yaitu penghukum. Ya selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu. Nah itu teman betul sekali. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, mantau, betul sekali. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu ya manajer, betul sekali. Dan inilah yang harus kita kuasai. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, yaitu penghukum, betul sekali. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh ketika kita berada di posisi kontrol, kelima posisi kontrol tadi. Ya, ada sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, kita akan lihat keyakinan kelas. Ya, agar dapat membentuk budaya positif bagi siswa-siswi kita, terutama di kelasnya dulu. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, nah ini diharapkan wali kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas ini. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Ya, semoga kita bisa laksanakan ini, membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini yang kita tahu adalah peraturan kelas. Ya, selama ini peraturan kelas yang kita tahu Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus pakai helm? Ya, ketika mengendarai sepeda motor. Apa sih tujuan kita sehingga kita pakai helm? Apa Bapak Ibu? Ya, ya takut ditilang polisi. Takut ditilang polisi. Apalagi kira-kira yang mendasari? Ya. Ya, takut kena panas. Ya. Nah, kalau misalkan kita alasan kita adalah karena takut ditilang polisi, berarti itu adalah motivasi dari luar. Ya, itu motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau kita yakin bahwa ketika kita menggunakan helm, ya, kita yakin bahwa ketika saya menggunakan helm, terus saya jatuh misalkan dari motor, maka kepala kita akan terlindungi dengan helm itu. Kita yakin itu. Ya. Jadi itu adalah sebuah keyakinan Bapak Ibu. Sebuah keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Bapak Ibu? Ya, terhindar dari virus. Nah, itu adalah sebuah keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, maka kita yakin bahwa kita akan terhindar dari virus corona, misalkan. Ya, nah, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Iya, betul sekali. Takut materinya tidak kebagian, tidak terlewatkan, ya, materinya terlewatkan. Itu merupakan sebuah keyakinan bahwa kalau saya terlambat, maka saya akan ketinggalan materi. Itu motivasi dari dalam diri. Tapi kalau kita takut karena takut dimarahi sama Pak Kadis misalkan, karena terlambat, takut tidak dapat sertifikat, ya, itu karena itu adalah motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri kita. Ya, nah, selanjutnya kita lihat untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu lebih akan mendorong motivasi intrinsik ini
dibandingkan kalau kita cuma mengikuti peraturan-peraturan yang ada, Bapak Ibu. Makanya itulah alasan kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas. Nah, di sini kita lihat, nah, peraturan kelas tetap ada, Bapak Ibu, tetapi dari peraturan kelas itu kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas akan memunculkanlah yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas memunculkan lingkungan yang positif, lingkungan kelas yang positif, lingkungan sekolah yang positif, kemudian akan muncullah budaya positif. Kalau ini bisa kita dapat, Bapak Ibu, budaya positif, insya Allah sekolah kita akan jauh lebih maju ke depan. Nah, inilah yang diharapkan, Bapak Ibu, budaya positif ini ada pada diri kita sebagai guru dan ada pada siswa-siswi kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, artinya secara umum, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang apa istilahnya? Ya, tidak memandang suku tadi, tidak memandang bahasa, tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada, Bapak Ibu. Kalau bersifat universal, ya, tidak memandang agama. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau misalkan kita bilang, biasanya kita dengar dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jangan dibilang dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena hal itu adalah sebuah pernyataan yang negatif. Ya, tetapi yang kita katakan bahwa jagalah kebersihan. Ya, kita menjaga kebersihan. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak. Kalau peraturan itu biasanya terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas itu sedikit, ya, supaya gampang diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, jangan nyontek dari sekolah lain, karena kondisi sekolah kita berbeda dengan sekolah lain. Ya. Nah, kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam keyakinan kelas. Ini maksudnya sekolah ini ada namanya keyakinan sekolah, Bapak Ibu, ya. Itu bisa dilakukan juga. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Ini bisa dilakukan di kelas. Ketika kita masuk di kelas, misalkan sebagai wali kelas, kita bisa menyiapkan sticky note seperti ini. Kemudian kita bagikan ke peserta didik kita. Kita buat, kita meminta kepada mereka untuk menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang mereka akan berlakukan di kelasnya. Setelah itu ditempelkan di depan, baru kita pilih-pilih. Yang sama bisa dilepas, cukup satu yang diambil. Kemudian yang dianggap bagus itulah yang kita ambil, sesuai dengan kesepakatan kita dengan peserta didik kita. Nah, kemudian nanti setelah ditempelkan seperti ini, karena ini biasanya tidak tahan, Bapak Ibu, ya. Kalau stikilan seperti ini, ya boleh. Kalau sudah ada kesepakatan, oh ini keyakinan kelas kita, maka bisa dibuat dalam bentuk poster-poster untuk menuliskan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita lihat ada 3 langkah dalam menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu-satu, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini itu bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, karena banyak anak-anak yang setelah berbuat salah, dia merasa minder karena dia merasa bahwa salah dia. Tetapi dengan segitiga restitusi akan membuat anak-anak yang bersalah ini tadi menjadi positif, ya, berpikiran positif terhadap dirinya. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa mengatakan kepada peserta didik kita, itu berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah, jadi kalau misalkan anak kita berbuat salah, jangan dipikir Cina, gitu. Bapak juga pernah berbuat salah. Nah, itu adalah hal yang manusiawi. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bisa juga bapak atau ibu yang tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kan bisa jadi pertanyaan untuk anak kita. Nah, selanjutnya yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini itu bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi seperti tadi yang kata bahwa setiap perbuatan itu ada tujuannya. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita bisa menanyakan beberapa hal. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa alasannya? Ditanyakan itu, apa alasannya sehingga dia melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya kita bisa mengatakan juga bahwa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kalau misalkan diperbuat salah hari ini, apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok? Bahkan seperti itu. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini bertujuan untuk agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, bagaimana cara menanyakan keyakinan ini? Nah, kita lihat apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini yang tadi, yang keyakinan kelas ini ya. Nah, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya kita bisa menanyakan bahwa kamu ingin jadi anak seperti apa. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang terakhir yang bisa kita tanyakan juga, apa yang kamu inginkan orang lain memperlakukan kamu seperti apa? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat video penerapan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang akan dilakukan segitiga restitusi. Jadi Andri sudah 2 hari memakai sepatu putih ke sekolah. Dia tidak memakai sepatu hitamnya karena kotor dan baru saja ia cuci. Guru piket kemudian melihat Andri memakai sepatu putih dan melaporkannya. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusinya? Dan kita lihat sama-sama videonya Bapak Ibu. Silakan Pak. Berapa lama Anda pakai sepatu ini? Sudah 2 hari Pak. Nah, sebelum Andi memakai sepatu itu apa yang keluar? Ya Pak. Itu. Tapi nanti dulu tahu ya bahwa berbagai kesalahan dulu adalah hal manusiawi. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ya, dulu bapak. Ya, ini bapak tidak mencari siapa yang salah. Ya. Tapi Bapak mencari solusi dari permasalahan ya. Sekarang kita cari solusi ya. Itu ambil pakai solusi itu tentu ada. Sepatunya ada Pak. Ini dari Panita. Iya. Nah, kalau itu
jadi dulu dapat membangun suatu kita aja untuk kalian. Ya, sebenarnya saya maafkan. Oke, nah, baik ya, jadi sudah kali karena mau minta maaf dan sekarang untuk sendiri kira-kira apa yang nanti kita lakukan supaya tidak memakai suatu pilihan yang terbaik. Saya akan saya Pak juga hanya dari ini Pak. Jadi sepertinya panggilannya sudah aku bersekolah. Ya, jadi apa yang itu baik ya, bagus dan saya harapkan ini ya, dan nanti tidak terjadi ada di sekolah ya, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre dari kelas 9. Terima kasih Om Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi, menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya akan mencuci sepatu saya dari minggu supaya saya bisa pakai pada hari sekolah dan tidak memakai sepatu putih lagi ke sekolah. Ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu, meskipun suaranya tidak terlalu jelas ya karena masih menggunakan peralatan seadanya. Jadi di sini terlihat bahwa Andri ini memakai sepatu putih dan dicarikan Andri mencari solusinya sendiri. Bagaimana solusinya? Ya Andri akan mencuci sepatunya pada waktu luang seperti misalkan di hari Minggu, kemudian dan bisa memakai sepatu hitamnya ke sekolah pada hari Senin dan hari-hari selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada 3 langkah. Yang pertama tadi ya. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kita terapkan sama-sama di kelas kita, di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita bisa lebih baik lagi ke depan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah itu datangnya dari saya sendiri, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya, atas waktunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.